Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Di kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni terkait tentang materi pembiayaan pertanian. Di sini kami menganalisis tentang pembiayaan agribisnis terhadap pendapatan nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yupita Sari dari program studi D3 Agribisnis semester 4, jurusan Ekonomi dan Bisnis dari Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751067. Sebelum masuk ke materi, kita singgung sedikit yuk tentang pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu proses pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pembiayaan ini biasanya dilakukan bisa secara mandiri ataupun melalui lembaga. Pertanian itu merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada para nasabah. Dalam hal ini yang termasuk dalam subjek pembiayaan pertanian yaitu petani itu sendiri. Pengertian BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau secara konvensional. Selanjutnya, BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional diatur ke dalam keputusan Direktur Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei tahun 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Jenis-jenis pembiayaan yang ada di BPRS Bangun Derajat Warga yang terdapat di daerah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 7 jenis pembiayaan. Untuk jenis yang pertama yaitu pembiayaan IBBDW model kerja, IBBDW model kerja bersama, IBBDW jual beli, IBBDW sewa beli, IBBDW multi jasa, dan yang keenam ada pembiayaan secara prima, dan yang terakhir ada pembiayaan talangan umroh. Prosedur pembiayaan yang terdapat di BPRS Bangun Derajat terdapat 8 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, calon nasabah mengajukan permohonan kepada PT BPRS Bangun Derajat Warga. Nasabah datang langsung ke kantor BPRS dengan mengisi formulir di customer service dan membawa dokumen atau berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pengisian data pembiayaan pertanian. Tahapan yang selanjutnya yaitu pengecekan berkas administrasi calon nasabah. Setelah itu dilakukannya survei lapangan oleh PT BPRS sendiri. Survei lapangan ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran data yang diisi oleh calon nasabah terhadap formulir pendaftaran. Tahapan yang keempat yaitu pengajuan memendung analisis pembiayaan. Pengajuan analisis pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh account manager kepada manajer marketing atau direktur marketing, karena pengambilan keputusan pembiayaan ini tergantung kepada hasil keputusan dari manajer marketing. Akan dilakukan pembiayaan pertanian. Jika komite atau manajer marketing memutuskan untuk melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah, maka tahapan yang selanjutnya yaitu akad. Akad ini dilakukan oleh pihak bank dan calon nasabah. Akad yang digunakan adalah mudharabah atau musyawarah sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Setelah dilakukannya akad, maka tahapan selanjutnya yaitu pencairan dana. Biasanya pencairan dana ini dilakukan bersamaan dengan akad. Namun lama tidaknya pencairan dana ini tergantung dari kelengkapan berkas dari calon nasabah. Tahapan yang ketujuh yaitu pemantauan nasabah. Pemantauan nasabah ini dilakukan selama masa angsuran berlangsung. Setelah itu, tahapan yang terakhir yaitu pelunasan pembiayaan. Apabila nasabah telah melaksanakan semua administrasi
maka pihak BPRS memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan jaminan yang telah digunakan pada pihak BPRS sendiri. Kendala-kendala yang ada di BPRS Bangun Derajat Warga terdapat 4 kendala. Untuk kendala yang pertama, sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang berisiko. Yang kedua, sektor agribisnis merupakan sektor yang jangka waktu usahanya lama. Dan yang ketiga, biaya input yang digunakan pada sektor agribisnis cukup besar. Dan yang terakhir, biasanya orang-orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit. Solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Bangun Derajat Warga di daerah Bantul, Yogyakarta. Yang pertama, PT BPRS harus memperhatikan strategi pembiayaan agar mampu meminimalisir dan mengurangi kendala-kendala yang dihadapi pada saat penyaluran pembiayaan. Yang kedua, PT BPRS harus memperhatikan strategi penyaluran pembiayaan agar mampu meningkatkan omset yang diterima oleh nasabah. Yang terakhir, prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh PT BPRS Bangun Derajat Warga harus lebih ditingkatkan lagi dan diperhatikan agar nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan lebih mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.